Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diduan, saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, semester 1 di gelar 3 dari Prodi PAI. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas final akhir atau final test dari mata kuliah Pancasila dengan Ibu dosen Hafizatul Munawarah MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian Pancasila, yang kedua, tujuan pembelajaran Pancasila, yang ketiga, sejarah Pancasila, yang keempat, isi arti lima sila, yang kelima, Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa, dan yang keenam, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi, atau unsur. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar, 5 sendi, atau 5 unsur. Kelima dasar atau sendi atau unsur tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dirumuskan sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adapun pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Yang selanjutnya adalah tujuan Pancasila. Tujuan dari pembelajaran Pancasila adalah agar memiliki karakter warga negara yang baik, yaitu warga berkemampuan, berkemauan, serta bertindak sesuai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan dari pembelajaran Pancasila adalah agar terciptanya kerukunan di negara Indonesia, tumbuhnya rasa kedisiplinan pada masyarakat Indonesia, dan sikap toleransi dan tidak membeda-bedakan orang lain. Dan setiap warga negara Indonesia harus sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan bernegara serta sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Saat itu mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait kemerdekaan. Pada 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPOPKI) atau Dokuritsu Junbi Cusakai, dan ditunjuklah ketuanya yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung K.R.T. Arjiman Widyodiningrat.
Sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 diadakan di Gedung Chow Sang-mi-in yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang resmi. Terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 5 dasar oleh Muhammad Yamin adalah sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Sidang berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang akhirnya dinamai Pancasila. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbeichu Sakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Anggota Panitia 9 ini terdiri dari tokoh-tokoh berikut: Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Djokrosojoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar Muzakir, Aam Maramis, dan Ahmad Subarjo. Rencana mereka kemudian disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang diberi nama Piagam Jakarta. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pada 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Yang selanjutnya adalah isi dan arti 5 sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar moral dan spiritual kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara Indonesia berhak menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing dengan penuh penghormatan terhadap perbedaan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya menunjukkan penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Setiap warga negara harus diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dalam kehidupan sosial. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Artinya mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia terdiri dari beberapa suku, agama, budaya, dan bahasa, semua elemen tersebut harus bersatu demi menjaga keharmonisan dan kemajuan negara. Selanjutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem demokrasi yang berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Keputusan-keputusan penting diambil melalui perwakilan rakyat yang dipilih secara adil dan bijaksana untuk kepentingan bersama. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Negara harus berusaha menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai dasar falsafah negara, filosofis groundslike dari negara, ideologi negara, state Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti Pancasila itu dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan Pancasila sebagai Weltanschauung. Weltanschauung berasal dari bahasa Jerman yang terdiri dari kata Wel yang berarti dunia dan Anschauung yang berarti pandangan atau persepsi. Pancasila merupakan 5 nilai filosofis dan mendasar yang digunakan untuk memandang dan memaknai dunia dan kehidupan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia memandang dan memaknai dunia dan kehidupan dengan menggunakan nilai-nilai filosofis Pancasila. Karena itulah, Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Yang selanjutnya adalah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama ini mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, sila ini juga mengajarkan toleransi antar umat beragama, saling menghargai perbedaan keyakinan, dan hidup dengan penuh rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. Dalam praktik sehari-hari, kita dapat menjalankan kewajiban beragama masing-masing, namun juga harus menghormati hak orang lain untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Selanjutnya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan kita untuk selalu memperlakukan sesama manusia dengan adil dan berperi kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti kita harus mengedepankan empati, saling menghargai, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mendorong setiap warga negara untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dalam kehidupan sehari-hari, ini dapat diterapkan dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok, menjaga kerukunan dengan orang lain, serta bangga terhadap budaya dan produk dalam negeri. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diwujudkan dengan mendahulukan diskusi dan mendengarkan pendapat orang lain sebelum membuat keputusan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima semua pihak. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, ini dapat diwujudkan dengan saling membantu, berperan aktif dalam kegiatan sosial, dan tidak menimbun kekayaan secara berlebihan. Dengan begitu, keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.